Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dila Fatmawati dengan nomor NIM 14014211174. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan materi gelombang dan bunyi untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Dr. Sri Sulistyorini MPD. Materi yang pertama yaitu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gerak gelombang dapat dipandang sebagai perpindahan momentum dari suatu titik ke dalam ruang ke titik lain tanpa perpindahan materi. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang merambat pada suatu medium sebagai media perambatannya. Gelombang ini tidak dapat merambat jika tidak ada medium sebagai perantara gelombang. Contohnya, gelombang mekanik di antara gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang bunyi. Kemudian, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan suatu medium sebagai media perantaranya. Oleh karena gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa memerlukan media perambatan, gelombang ini dapat merambat melalui ruang hampa. Contohnya, gelombang cahaya, gelombang radio, radiasi inframerah, radiasi ultraviolet, sinar X, serta sinar gamma. Itulah mengapa cahaya matahari mampu sampai ke permukaan bumi meskipun melewati ruang hampa. Kemudian berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal serta gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Ketika mediumnya digetarkan dengan arah tegak, maka gelombang akan merambat dengan arah mendatar. Contohnya gelombang pada tali dan gelombang elektromagnetik. Kemudian, gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya searah dengan arah perambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Gelombang longitudinal terbentuk ketika terjadi getaran pada medium yang arahnya searah dengan arah rambatannya, sehingga pada gelombang longitudinal terbentuk pola rapatan dan tenggangan. Kemudian, frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang didefinisikan sebagai banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu satuan waktu, dalam satu detik. Maksudnya adalah frekuensi gelombang menyatakan berapa banyak gelombang yang terbentuk dalam waktu satu detik. Frekuensi pada gelombang bergantung pada frekuensi sumber getarnya. Frekuensi gelombang disimbolkan dengan F dan dinyatakan dalam satuan Hertz. Berikut adalah gambar dari gelombang tinggi dan gelombang rendah. Kemudian, cepat rambat gelombang. Oleh karena gelombang itu merambat, maka gelombang memiliki kelajuan yang dinamakan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang ini sangat bergantung pada jenis gelombang dan medium di mana gelombang merambat. Materi yang kedua yaitu bunyi. Bunyi adalah sebuah gelombang mekanik longitudinal yang menyebar melalui udara, air, dan media material lainnya. Bunyi adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan semua hewan tingkat tinggi yang mempunyai organ khusus yang menghasilkan dan mengetahui gelombang ini. Yang berarti dari bunyi, hewan khususnya jantan sangat mahir untuk berkomunikasi dengan yang lain dan untuk memperoleh informasi tentang sekitarnya. Sumber bunyi. Bunyi dihasilkan oleh sebuah sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Berdasarkan jenisnya, bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal. Oleh karena merupakan gelombang mekanik, bunyi memerlukan medium sebagai media perambatannya. Media perambatan bunyi dapat berupa zat padat atau zat cair, tetapi yang paling umum adalah gas atau udara.
Bunyi merambat melalui medium perambatannya dalam bentuk gelombang-gelombang. Kemudian, sebagai bentuk gelombang, bunyi memiliki frekuensi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu audisonik, infrasonik, dan ultrasonik. Gelombang audisonik merupakan gelombang bunyi yang berada pada rentang frekuensi pendengaran kita, yaitu berada pada kisaran frekuensi antara 16 Hz hingga 20.000 Hz. Kemudian yang kedua, gelombang infrasonik merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya berada di bawah frekuensi gelombang audisonik, yaitu frekuensi lebih kecil dari 16 Hz. Dan yang ketiga, gelombang ultrasonik merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya berada di atas frekuensi gelombang audisonik, yaitu frekuensi lebih dari 20 Hz. Kemudian, bunyi dapat merambat melalui udara, zat cair, atau zat padat. Pada umumnya, bunyi merambat lebih cepat pada zat cair dibandingkan dengan pada udara, dan bunyi merambat lebih cepat pada zat padat dibandingkan dengan pada zat cair. Oleh karenanya, suara kereta api yang akan lewat dapat didengar melalui rel kereta api, walaupun suaranya sendiri belum terdengar karena suara merambat lebih cepat pada logam rel kereta dibandingkan melalui udara. Pada akhirnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa cepat rambat bunyi bergantung pada medium terjadinya perambatan bunyi. Kemudian, pemantulan bunyi. Secara definisi, gaung merupakan perulangan bunyi yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi dari sumber bunyi. Akibatnya, bunyi dari sumber bunyi ini terpantul berulang-ulang pada suatu ruangan. Gaung terjadi karena gelombang bunyi dipantulkan oleh permukaan yang keras. Oleh karena itu, dinding-dinding bagian dalam suatu gedung pertunjukan, konser, atau teater dilapisi dengan bahan-bahan lunak untuk menyerap bunyi sehingga mengurangi atau menghilangkan gaung. Kemudian, gema adalah perulangan bunyi yang terdengar setelah bunyi ditimbulkan. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh suatu permukaan. Cepat atau lamanya kita mendengar gema bergantung pada seberapa jauh jarak kita dengan permukaan pemantul bunyi itu. Kemudian, efek Doppler. Ada satu fenomena menarik apabila sumber bunyi bergerak menjauhi atau mendekati pendengar yang sedang diam, atau pendengar bergerak mendekati atau menjauhi sumber bunyi yang sedang diam, ataupun kedua-duanya bergerak saling mendekati atau menjauhi, yaitu terjadinya perubahan frekuensi bunyi yang sampai kepada pendengar. Fenomena semacam ini dinamakan efek Doppler. Contohnya, ada sebuah ambulans yang bergerak melewati kita, yang sedang diam di pinggir jalan. Bunyi raungan sirine ambulans ketika mendekati kita nampak berbeda dengan ketika telah menjauhi kita. Efek Doppler merupakan efek berubahnya frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar karena sumber bunyi atau pendengar yang bergerak. Bila sumber bunyi mendekati pendengar atau pendengar mendekati sumber bunyi, maka pendengar akan menerima frekuensi bunyi yang lebih tinggi daripada frekuensi bunyi aslinya. Sebaliknya, jika sumber bunyi menjauhi pendengar atau pendengar menjauhi sumber bunyi, maka pendengar akan menerima frekuensi bunyi yang lebih rendah daripada frekuensi bunyi aslinya. Secara matematis, hubungan antara frekuensi sumber bunyi, frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar, serta kecepatan sumber bunyi dan pendengar dinyatakan dengan persamaan Fp sama dengan cepat rambat bunyi di udara plus minus kecepatan pendengar per cepat rambat bunyi di udara plus minus kecepatan sumber bunyi dikali frekuensi sumber bunyi. Berikut adalah sumber yang saya gunakan untuk mencari materi di atas. Sekian atas penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.